Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4996. Masalah ini. Mereka awalnya salah. Jika kamu tidak menunjukkan sedikit warna pada mereka, aku khawatir jika kamu mengatakannya di masa depan, keluarga Jin juga akan menjadi lelucon. Namun, kamu tidak harus menyerahkan posisimu. Posisi kepala cabang ke-9 disiapkan untukmu. Kamu melakukannya dengan baik. Jangan khawatir tentang hal-hal lain. Mengerti? Tentu saja aku telah mendengar banyak desas-desus baru-baru ini. Keluarga apa yang ingin menikahkanmu? Dan kemudian mengambil aset cabang ke-9-mu. Gaspar Jin memiliki setengah senyum di wajahnya. Tapi itu semua omong kosong. Bagaimana kita bisa melihat dana buku cabang ke-9? Jadi, lakukan dengan baik. Dipahami. Mandy Zimmer tertegun sejenak. Lalu mengangguk penuh semangat. Jelas, dalam kognisi Mandy Zimmer, tidak mungkin dia menjadi kepala rumah untuk waktu yang lama. Tetapi melihat Gaspar Jin begitu serius, Mandy Zimmer berkata dengan cepat, "Terima kasih, Patriark." Segera, Mandy Zimmer berdiri dan pergi. Baginya, Gaspar Jin terlalu menakutkan. Meskipun dia selalu baik dan ramah, ketika dia melihat Gaspar Jin beberapa kali lagi, dia akan merasa kedinginan dan tidak nyaman. Patriark, situasinya sekarang. Jika kamu ingin mengambil kembali kendali cabang ke-9, itu harus menjadi kesempatan terbaik. Jika tidak, Mandy Zimmer akan terus melakukannya dengan baik. Kalau begitu kita tidak punya kesempatan. Tidak jauh di belakang Gaspar Jin, seorang pria berjubah tou keluar dari jarinya sejenak, dan kemudian berbicara dengan lembut. Tidak bisakah kamu menggunakan otakmu saat melakukan sesuatu? Gaspar Jin melirik pria berjubah tou. Kapan aku akan mengurus hal-hal berikut? Biarkan bocah kecil di bawah berkelahi. Itu tujuanku. Untuk generasi kedua keluarga Jin, posisi superior Mandy Zimmer adalah efek lele yang saya inginkan. Kedekatan. Kedekatan. Apakah ini penting bagi keluarga besar yang telah diturunkan selama 100 tahun? Vitalitas keluarga adalah hal yang paling penting. Jika Mandy Zimmer dapat mengandalkan kulit harimau kita untuk menyelesaikan masalah dan mempertahankan statusnya saat ini, maka itu berarti kita telah memilih orang yang salah. Jika Anda memilih yang salah, ubah orang lain. Lagi pula, akhir-akhir ini, hal-hal yang terlalu mudah didapat seringkali tidak dihargai oleh siapapun. Jika Paola Jin bisa menjadi kepala cabang ke-9 dengan kekuatan aslinya, maka aku akan berusaha keras untuk mendukungnya. Tapi jika dia tidak bisa melakukannya, dia tidak memiliki kekuatan itu. Kalau begitu jangan coba-coba masuk. Setelah berbicara, Gaspar Jin mengambil sumpit dan bersiap untuk makan. Gaspar, yang awalnya sedikit terkejut, terus mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Begitu. Saya pikir itu Nona Mandy Zimmer. Anda membuka diri untuk seorang wanita seperti Mandy Zimmer. Lagi pula, itu adalah orang dengan nama keluarga Zimmer. Dan itu tidak persis sama dengan nama keluarga Jin. Ini adalah hubungan agunan yang tidak bisa menjadi jaminan lagi." Gaspar Jin sedikit menyipit, dan berkata dengan ringan setelah beberapa saat, "Kami hanya datang ke Jinling untuk 1 hari. Kamu bisa pergi setelah kamu pergi ke Gunung Ungu untuk menikmati dupa. Namun, sebelum kamu pergi, kamu harus melakukan sesuatu, kan? Dalam adegan bawah tanah, berani menahan orang-orang dari keluarga Jin kita di Mordu. Jika Anda tidak memindainya, apakah itu layak untuk papan nama kami? Hari ini,
Kamu menggunakan semua kontak kami di Jinling untuk berbisnis. Gaspar Jin tampak acuh tak acuh. Lagi pula, jika masalah ini dapat dilihat di koran, itu akan di koran. Dan jika itu bisa di TV, itu akan di TV. Seberapa besar? Seberapa besar kesulitannya? Sehingga saya tahu siapa yang berbakat dan siapa yang biasa-biasa saja. Setelah beberapa kata, Gaspar Jin menyelesaikan makannya. Bab 4997. Keesokan paginya, Harvey York bangun di Jifutang, mengeluarkan ponselnya dan membaca beberapa pesan. Hanya untuk mengingat bahwa hari ini adalah Dewan Direksi ke-9. Harvey York awalnya ingin menunggu sampai Mandy Zimmer meninggalkan rumah Jin di Mordu sebelum diam-diam mendukungnya. Tetapi berpikir bahwa Mandy Zimmer mungkin akan dikalahkan di Dewan Direksi hari ini. Dia masih tidak bisa melihat ini terjadi. Segera, dia keluar, naik taksi, dan berjalan menuju gedung kantor perusahaan keluarga Zimmer dengan kontrak. Pukul 10 pagi, perusahaan keluarga Zimmer ke-9. Ruang rapat presiden. Tempat duduk dekat dengan 20 orang. Selain anggota Dewan Cabang ke-9, banyak pemegang saham utama juga datang. Orang-orang ini pada dasarnya adalah keluarga Jin, dan beberapa baru saja tiba dari Mordu. Meskipun mereka bukan garis keturunan langsung dari keluarga Jin di Mordu, mereka hanyalah garis tambahan. Tetapi sumber daya yang mereka nikmati tidak sebanding dan dibayangkan oleh orang biasa. Ketika Mandy Zimmer membawa sekretarisnya ke ruang konferensi presiden, dia menemukan bahwa tempatnya telah ditempati. Paola Jin, yang sedang bermain dengan Z bermata 9, mengenakan rok mini dan stoking hitam saat ini, memperlihatkan bagian paha putihnya, yang membuat banyak hewan melihatnya tanpa sadar. Pada saat ini, kakinya yang panjang ditumpuk dan diguncang sesekali, yang sangat menarik. Saat ini, Paola Jin memiliki kemampuan kecantikan urban dan kepercayaan diri yang tak terkatakan. Tampaknya hari ini dia benar-benar dapat menginjakkan kaki Mandy Zimmer. Mandy Zimmer, presiden kita Zimmer, kamu tidak tahu acara apa hari ini. Ini adalah pertemuan langka bagi anggota Dewan Direksi kami. Bahkan banyak pemegang saham utama yang berada ribuan mil jauhnya telah datang jauh-jauh ke sini. Dan bagaimana denganmu? Sebagai ketua dan presiden, kamu datang sangat terlambat. Membuat semua orang menunggumu lebih dari setengah jam. Aku harus mengakui, kamu sangat besar. Perusahaan itu tidak besar. Kemampuannya tidak bagus. Tetapi itu benar sendiri. Tidak heran cabang ke-9 kami menjadi berkurang dan jatuh sejak Anda mengambil alih. Ayo, sebaiknya kamu memberiku penjelasan hari ini. Kenapa kamu membuang-buang waktu kami? Jika Anda tidak menjelaskannya, Anda tidak perlu menghadiri pertemuan ini. Pada saat ini, Paola Jin memiliki gerakan menggenggam pegangan dan titik sakit Mandy Zimmer. Dia sangat arogan, berteriak keras, dan memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Masuk akal, konferensi hari ini diumumkan sehari sebelumnya. Namun masih terlambat. Ini lelucon. Peraturan dan sistem perusahaan harus dipatuhi oleh semua orang. Jika presiden memimpin dan tidak menerapkannya, bagaimana dia bisa meminta karyawan? Aku baru saja mengatakan mengapa dividennya kurang dari sebulan baru-baru ini. Begitulah, menurut pendapat saya, perusahaan kami harus mengubah orang secara langsung. Dan tim ke-9 harus mengubah kemudi. Kalau tidak akan ada masa depan untuk cabang ke-9. Para direktur dan pemegang saham utama ini jelas telah memperoleh banyak manfaat. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka yang terbiasa menonton drama di puncak hari, akan langsung berdiri dan berteriak dan membunuh Mandy Zimmer. Mandy Zimmer sedikit mengernyit.
Dia hanya tahu tentang perubahan waktu pertemuan 10 menit yang lalu. Dapat dikatakan bahwa kali ini dia menderita kerugian yang bodoh. Hanya saja sebagai presiden, dia tidak bisa mengeluarkan hal semacam ini dan menyelesaikan masalah dengan Paola Jean. Karena itu hanya akan menunjukkan kurangnya kendalinya atas perusahaan. Memikirkan hal ini, Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Waktu sangat berharga. Mari kita mulai. Bab 4998. Yohu, Anda manajer ruang tamu Zimmer juga tahu bahwa waktu sangat berharga. Paola Jean memandang Mandy Zimmer dengan setengah tersenyum. Tidak melepaskannya. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak menjelaskannya kepada kami? Mengapa kamu terlambat? Jangan bilang itu karena kamu tidak mendapatkan notifikasi. Jelas. Paola Jean langsung memblokir alasan Mandy Zimmer dan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Paola Jean, itu sudah cukup. Menjadi sasaran lagi dan lagi. Dan keduanya ditakdirkan untuk mencabik-cabik wajah mereka. Mandy Zimmer juga terprovokasi pada saat ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Pertemuan yang semula dijadwalkan pukul 10.30 tiba-tiba dimajukan setengah jam. Dan saya tidak mendapatkan pemberitahuan sampai 15 menit yang lalu. Dan staf juga mengatakan bahwa saya memesannya sebelumnya. Mengapa saya belum datang? Paola Jean, kapan aku memberikan perintah ini? Atau seseorang menggunakan namaku untuk mengeluarkan perintah? Kamu lebih baik menjelaskannya dengan jelas. Kalau tidak, aku bisa pergi ke kantor polisi untuk memperingatkanmu dalam beberapa menit. Wajah Paola Jean berubah ketika dia mendengar ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mandy Zimmer akan berani keluar dan membalik meja. Selain itu, mengapa cabang ke-9 menjadi seperti ini? Kamu lebih tahu dariku. Saat menukar aset, tidak ada dari kalian yang mengatakan tidak setuju. Mandy Zimmer terus berbicara. Akhir-akhir ini, pengembangan cabang ke-9 sulit. Berapa banyak uang yang saya habiskan untuk cabang ke-9? Saya akhirnya berhasil mendapatkan cabang ke-9 untuk mendapatkan pijakan yang kuat di Jinling. Tidak apa-apa jika kalian tidak datang untuk membantu. Kamu masih di sini pada saat kritis. Apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah diganggu? Juga, Paola Jean, kamu bukan presiden. Kamu sebaiknya kembali ke tempatmu. Kalau tidak, aku bisa meminta keamanan untuk mengusirmu. Saat berbicara, Mandy Zimmer bertepuk tangan dan memberi isyarat agar penjaga keamanan di sampingnya datang. Akibatnya, kedua satpam itu tidak bergerak, seolah-olah mereka belum pernah mendengarnya. Paola Jean mencibir dan berkata, biarkan keamanan membawaku keluar. Mandy Zimmer, kamu terlalu banyak berpikir. Setelah pertemuan rutin hari ini, siapa yang akan menjadi presiden? Bagaimana mereka bisa mendengarkanmu saat ini? Mandy Zimmer menyipitkan mata pada Paola Jean dengan sikap percaya diri. Dia berkata ringan. Sepertinya tujuan pertemuan rutin hari ini adalah untuk menggantikanku. Jadi bahkan pemegang saham utama yang tidak pernah muncul dipanggil. Sangat bagus. Karena semua orang menginginkan ini. Dan aku tidak punya pendapat. Ayo pilih. Lihat siapa yang bisa menjadi presiden. Tapi sebelum itu, kamu harus mengerti bahwa aku telah bekerja keras untuk cabang ke-9. Meskipun aku sudah lama tidak memimpin, manfaat yang akan kamu dapatkan tidak akan berkurang. Tetapi jika orang lain yang bertanggung jawab, itu belum tentu demikian. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, para direktur dan pemegang saham ini saling memandang dengan cemas. Semua orang tidak bodoh. Tentu saja mereka tahu bahwa Mandy Zimmer adalah orang yang nyata. Setelah Mandy Zimmer pergi, mungkin cabang ke-9 akan benar-benar runtuh. Tapi masalahnya sekarang Paola Jean semakin kuat. Lagi pula, nama belakangnya adalah Jean.
dan dia mendapat dukungan dari manajemen puncak keluarga Jin di Mordu. Itu normal baginya untuk berada di posisi teratas. Sehebat apapun Mandy Zimmer, saat ini mendukung Paola Jin adalah cara yang paling tepat. Melihat mata orang-orang ini yang tidak menentu, Mandy Zimmer tahu bahwa kata-katanya tidak banyak berpengaruh. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Oke, omong kosong sudah berakhir. Saya akan memilih dulu. Dan suara saya mendukung diri saya untuk terus menjadi presiden." Bab 4999. Melihat sikap Mandy Zimmer yang begitu tegas, bahkan saat Paola Jin semakin kuat, dia masih berani melawan seperti ini. Hati yang awalnya tegas dari para direktur dan pemegang saham itu agak ragu-ragu dan bingung untuk sementara waktu. Dan mereka tidak dapat membuat keputusan. Melihat adegan ini, Paola Jin kesal. Dan kemudian dia memutuskan untuk memberi Mandy Zimmer sebuah pengetahuan saat ini. Baru saja melihat Paola Jin membuat kontrak dengan Pop. Dan kemudian mencibir, "Mandy Zimmer, ucapkan 1000 kata dan 10.000. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan cabang ke-9 sekarang. Namun saya memiliki kontrak senilai 100 juta yuan dari keluarga Shandong Chiba dari 10 keluarga teratas. Selama aku presiden, aku akan menjadi kepala cabang ke-9. Kalau begitu aku bisa menghidupkan kembali cabang ke-9 dalam hitungan menit. Itu juga bisa membuat semua orang hidup lebih melembabkan. Mandy Zimmer, aku akui kemampuanmu bagus. Tapi jangan lupa berkali-kali. Koneksi juga merupakan bagian dari kemampuan komprehensifmu. Tanpa jaringan kontak seperti saya, tidak ada bisnis yang diperoleh." Setelah berbicara, Paola Jin berdiri, melingkarkan lengannya di dadanya, menatap Mandy Zimmer dengan hidungnya, dan berkata, "Oke, kamu bisa keluar dari sini. Ingatlah untuk menyerahkan segel besar di kepala rumah ketika kamu pergi. Demi Anda menjadi keluarga Jin, saya akan memberi Anda dividen puluhan ribu dolar setiap tahun sehingga Anda tidak akan berakhir di jalanan. Kenapa kamu tidak segera berterima kasih pada Dade?" Mendengar kata-kata Paola Jin, semua direktur dan pemegang saham yang bergoyang itu tercengang. Segera, seseorang menyelamatkan. Mengambil kontrak dan meliriknya. Kontrak Shandong Chiba, 100 juta. Ini sudah banyak uang. Yang paling penting adalah kontrak ini memungkinkan kita untuk meminjam setidaknya 300 juta dari bank. Maka modal kita akan hidup. Tetap saja Paola luar biasa. Dengan Paola, kita setidaknya bisa melipat gandakan dividen sekarang. Para direktur dan pemegang saham ini mencari keuntungan. Jika Mandy Zimmer ditendang, itu akan mempengaruhi kepentingan mereka. Dan mereka pasti akan berjuang. Tapi sekarang tidak hanya tidak akan mempengaruhi minat mereka, tetapi juga dapat melipat gandakan pendapatan mereka. Dalam hal ini, mereka secara alami mendukung Paola Jin. Wajah Mandy Zimmer sangat jelek. Sebuah kontrak 100 juta. Dia tidak berpikir itu hebat di masa lalu. Tapi sekarang di musim gugur ke-9 hidup dan mati, kontrak ini adalah jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Cukup untuk menjatuhkan semua direktur dan pemegang saham yang bimbang itu. Melihat efek ini, Paola Jin sangat puas. Dia mencibir, "Oke, mari kita mulai memilih. Adalah tanggung jawab kita untuk membiarkan beberapa orang berjalan dengan bersih dan rapi." Sekelompok direktur dan pemegang saham semuanya bertepuk tangan dengan keras. Semua orang siap untuk mengambil keuntungan dari hak istimewa dan menendang Mandy Zimmer pergi. Jika saya jadi Anda, saya akan menunggu sampai saya membaca kontrak ini sebelum membuat keputusan. Pada saat ini, pintu kantor presiden ditendang terbuka. Harvey York masuk dan melemparkan kontrak di atas meja. Ini adalah pernyataan bahwa keluarga Shandong Chiba menyerahkan kontrak 100 juta.
Ini adalah kontrak miliaran dolar yang ditandatangani oleh keluarga Sandong Chiba dan Mandy Zimmer. Yang paling penting adalah mitra keluarga Sandong Chiba adalah Mandy Zimmer, bukan cabang ke-9. Sederhananya, selama Mandy Zimmer terus menjadi presiden, kontrak ini adalah cabang ke-9. Selama Mandy Zimmer pergi, kontrak ini tidak ada hubungannya dengan cabang ke-9. Dan Mandy Zimmer dapat memulai lagi dengan kontrak ini. Bab 5000. Apakah Anda ingin Mandy Zimmer terus menjadi kepala cabang ke-9? Anda dapat memilih sendiri. Harvey York meninggalkan kursi dan duduk sendiri. Tampak acuh tak acuh. Keluarga Sandong Chiba menyerahkan kontrak Paola Jin. Pada saat yang sama, Mandy Zimmer secara pribadi menandatangani kontrak miliaran dolar. Setelah Mandy Zimmer, cabang ke-9 akan benar-benar tutup, kan? Orang-orang yang bereaksi semua saling memandang dengan cemas. Tidak tahu harus berkata apa. Mandy Zimmer juga sedikit terkejut, dan menatap Harvey York dengan ekspresi rumit. Dia tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Dia berpikir bahwa Harvey York sebagian besar merendahkan harga dirinya. Pergi ke rumah Sandong Chiba untuk menyelamatkan Pablo Chiba, dan kemudian menukar kontrak semacam itu. Mustahil. Keluarga Sandong Chiba adalah 10 keluarga teratas. 1 ludah dan 1 paku. Bagaimana mungkin untuk melepaskan kontrakku? Juga buat pernyataan, dan kemudian menandatangani kontrak miliaran dolar dengan Mandy Zimmer. Apa lelucon? Apakah kamu pikir kami bodoh? Apakah kamu percaya? Setelah kejutan awal, Paola Jin dengan cepat bereaksi. Dia bergegas dan mengambil kontrak dan membukanya di depan semua orang. Lagi pula, siapa di antara kalian yang tidak kenal mantan suami Mandy Zimmer? Bisakah kamu percaya apa yang dikatakan seseorang yang makan nasi lunak? Mungkin dia pergi ke toko percetakan pinggir jalan untuk mencetak hal seperti itu. Dan tujuannya adalah untuk menipu kita. Jadi saya menyarankan agar Mandy Zimmer segera menyingkir. Dengan tongkat sial seperti itu, bagaimana cabang ke-9 kita bisa berkembang? Jelas. Untuk Paola Jin, tidak peduli apakah yang dikatakan Harvey York itu benar atau salah. Tapi baginya, itu hanya palsu. Karena dia akan berada di kantor hari ini. Begitu kontrak dan deklarasi ini benar, dia telah menghitung begitu lama, dan itu tidak menjadi apa-apa. Sekelompok orang saling memandang dengan cemas, dan segera seseorang berkata, "Ya, kontrak dan pernyataan ini 80% salah." Jika Mandy Zimmer benar-benar memiliki keterampilan seperti itu, apakah dia perlu menunggu sampai sekarang untuk menunjukkannya? Mes. Lina Chiba pernah ke perusahaan sebelumnya. Dan kedua belah pihak putus saat itu. Bagaimana mungkin mereka masih menandatangani kontrak? Baik, juga. Bahkan jika keluarga Sandong Chiba menandatangani kontrak, mereka menandatangani kontrak dengan perusahaan dan cabang ke-9. Bagaimana mungkin menandatangani kontrak dengan Mandy Zimmer secara pribadi? Kami semua benar-benar bodoh untuk membodohimu. Kalian masih membicarakan omong kosong. Jika kamu bisa mempercayai kata-kata Raja Nasi Lunak semacam ini, babi betina bisa memanjat pohon. Sekelompok besar orang bereaksi dan mendiskusikan masing-masing dari mereka. Semakin banyak saya berbicara, semakin semua orang merasa bahwa mereka dibodohi. Begitu banyak orang berbalik dan menatap Harvey York dan Mandy Zimmer dengan sikap membunuh. Mereka bekerja sangat keras untuk datang ke Jinling dari tempat lain. Dan mereka bahkan tidak makan sedikit pun. Tetapi mereka tidak datang untuk mendengarkan perbandingan buta pasangan ini. Perilaku Harvey York sekarang hanya menghina IQ mereka. Yang menjengkelkan. Mandy Zimmer juga sedikit mengernyit. Melihat Mandy Zimmer dan Harvey York dimarahi, Paola Jin merasa dia lebih unggul. Dia melangkah maju dan menamparkan wajah Mandy Zimmer dengan pukulan backhand. Kamu berani berbohong di depan kami orang pintar.
Kamu tidak tahu apa itu. Persetan. Persetan denganku sekarang. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Mandy Zimmer, yang lengah, terhuyung mundur oleh tamparan itu. Dan ada bekas telapak tangan di wajahnya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.